Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan man huwa khairun maqama wa ahsanu nadiya wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh bil makarimi kibara wa suriyya Allahumma shalli sallim ala sayyidina Muhammad kana shadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi allazina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu sayyi'an fariya amma ba'd fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun faqala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa ma kana linabiyyin ay yaqulla wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Shadaqallahu azim. Kaum muslimin sekalian jemaah rahimakumullah, mari kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan satu kewajiban yang ditimpakan kepada kita kaum muslimin laki-laki, yakni salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan untuk kita dinul Islam dan telah meninggalkan untuk kita pegangan hidup, di mana apabila kita berpegang teguh dengan apa yang beliau tinggalkan maka kita akan selamat dunia wal akhirat. Pegangan itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Pada kesempatan yang pendek ini khatib tak lupa berwasiat kepada kita bersama, berkhusus kepada diri khatib sendiri. Mari kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bertakwa kepada Allah? Karena sebaik-baiknya bekal seorang mukmin adalah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu", berbekallah, fa inna khairaz zadi taqwa, karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah at-taqwa. Wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kalian kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita semua meningkatkan keimanan, agar kita semua meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan ketakwaan itulah yang akan menjamin kehidupan kita, baik kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat. Kalaulah seandainya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kehidupan akhirat kita kelak insyaallah sudah dijamin betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan kepada kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian dan kepada surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, dan itu digunakan, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Sebab ketika kita menjadi orang yang bertakwa, pasti kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, pasti kita berusaha mengendalikan segala aktivitas kita yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Apakah berkaitan dengan urusan individu kita atau berkaitan dengan urusan sesama kita. Kalau hari ini kita banyak melihat orang-orang yang rakus, memakan harta manusia lainnya dengan kekuasaannya, mengambil hak-hak orang lain dan berfoya-foya di atas penderitaan sesamanya. Bahkan yang menyedihkan, mereka berani mengambil harta orang-orang yang menderita, orang-orang yang fakir dan kaum miskin, yang harta itu sangat berarti dalam menyambung hidup mereka. Yang terjadi kita perhatikan hari ini, ketika datang bantuan, datang pemberian dari penguasa kepada rakyat miskin, itu pun mereka ambil, itu pun mereka jarang. Kenapa itu terjadi? Karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala sangat jauh. Bahkan mereka lebih suka memperturutkan hawa nafsunya
daripada memperturutkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa semua itu bisa terjadi? Kita sama-sama pernah mendengar pada dalam sistem demokrasi yang ada hari ini, sebaik-baiknya orang ketika mereka masuk ke dalam sistem itu, maka mereka semua akan menjadi setan. Dan itu yang terjadi pada hari ini. Begitu banyak orang baik ketika mereka masuk dalam kondisi hari ini, dalam sistem yang datang hari ini, dalam sistem yang tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sistem yang dibuat oleh manusia pada hari ini, maka mereka berbuat sekehendak hatinya. Mereka bekerja sesuka hatinya, sehingga di dalam sistem yang rusak, orang-orang yang baik pun akan menjadi rusak. Sistem apa yang betul-betul rusak hari ini? Itulah sistem kapitalisme sekuler pada hari ini. Korupsi di mana-mana, dari level bawah sampai atas, dari pegawai rendah hingga pejabat yang bergaji bahkan ratusan juta. Terbukti cara yang dilakukan untuk merantasnya gagal. Lalu pertanyaannya, bagaimana harus kita lakukan? Ini sebenarnya bukan soal manusianya, apakah manusia ini baik atau buruk, tapi persoalannya hari ini sistem itu yang membuat manusia baik atau buruk. Maka hari ini sebaik-baiknya manusia, kalau kita pernah mendengar B.J. Habibie mengatakan beberapa waktu yang lalu, dia mengatakan gunakanlah sistem mata air. Kalau mata airnya bersih, insya Allah betapapun keruh di hilirnya, mesti dia akan membersihkan. Tapi kalau mata airnya yang kotor, sebersih apapun di ujungnya, sebersih apapun di hilirnya, dia pasti akan terimbas dengan kotoran. Begitulah kondisi hari ini. Mata air itulah sistem kehidupan. Kalau sistem kehidupannya yang kotor, sebersih apapun kita, sebaik apapun kita, maka kita akan terkena getah. Mata air itu juga seperti seorang pemimpin. Ketika pemimpinnya kotor, sebaik apapun anak buahnya, maka anak buahnya juga akan rusak oleh kepemimpinan yang kotor itu. Oleh karena itu kita kaum muslimin dan jamaah rahimahullah, kewajiban kita sebenarnya adalah memilih sistem yang baik, kemudian memilih orang yang baik. Jadi kalau kita dalam Islam, sistem yang baik itu yang mana? Sistem yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tak boleh kita mengambil sistem selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bertanya kepada kita, apa hukmal jahiliyati yaqulun? Apakah hukum jahiliyah yang akan kalian ambil? Jadi Allah bertanya kepada kita, apakah hukum jahiliyah yang akan kita ambil? Karena ketika kita mengambil hukum jahiliyah, hukum buatan manusia, hukum yang tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebaik-baiknya kita, sebaik-baiknya orang tetap akan rusak di dalam sistem itu. Oleh karena itu, untuk melakukan sebuah perubahan di tengah-tengah masyarakat, dua hal itu harus kita perhatikan. Yang pertama, sistemnya. Kalau hari ini sistemnya rusak, maka kewajiban kita kaum muslimin mempelajari kembali, mendalami ajaran Islam kembali. Kenapa? Karena sistem yang benar hanyalah Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini orang berusaha mencoba menjauhkan kita dari Islam itu. Ketika kita ingin mendekat kepada Islam, ketika kita ingin melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala, mereka menuduh kita dengan berbagai macam hal. Mereka menuduh kita radikal, mereka menuduh kita teroris. Kalau di zaman Belanda dulu, mereka menuduh kita ekstremis, mereka menuduh kita dengan sebutan-sebutan yang lain. Tapi sungguh sayang, pada saat ini yang menuduh orang-orang yang ingin kembali kepada Islam adalah orang Islam itu sendiri. Itu jadi persoalan kita hari ini. Oleh karena itu kita kaum muslimin dan jamaah rahimahullah, kewajiban kita hari ini mengembalikan sistem yang rusak ini menjadi sistem yang benar yang diturunkan oleh Allah. Kita harus mengganti sistem demokrasi kapitalisme sekuler hari ini dengan sistem yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan kepada kita, telah mengajarkan kepada kita, dan sejarah semua telah membuktikan kepada kita. Berapa lama Islam pernah menguasai dunia? Islam pernah menguasai dunia 1400 tahun lamanya. Itu bukan waktu yang sedikit, itu waktu yang sangat panjang, lebih kurang 14 abad lamanya. Tapi yang terjadi adalah informasi seperti itu blank, kosong di mana kita kaum muslim. Kenapa kosong? Karena mereka memang sengaja mengajarkan kita, menjauhkan kita dari sistem yang benar itu. Dan setiap hari mereka mengajarkan sistem buatan manusia kepada kita, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Dari hari ke hari sistem yang rusak dicecoki ke dalam benak kita. Apa yang terjadi? Kita merasa sistem yang rusak itu adalah sistem yang benar. Kalau kebohongan setiap hari disampaikan kepada kita, maka ketika kita melihat kebenaran, kita akan menyangka kebenaran itu adalah kebohongan.
manusia dari hari ke hari. Mari kita masukkan ke dalam benak kita. Mari kita masukkan ke dalam informasi, ke dalam pemikiran kita. Yang benarlah yang harus kita ambil. Informasi yang benar yang harus kita ambil. Kenapa? Karena informasi itu sangat penting dalam kita berpikir. Salah informasi yang kita terima, salah cara kita berpikir. Benar informasi yang kita terima, benar cara kita berpikir. Oleh karena itu kita kaum muslimin dan jamaah rahimahumullah, benarkanlah sesuatu informasi yang masuk ke benak kita sehingga kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua kaum muslimin, ketika kita ingin kembali kepada Islam yang benar, kita harus memilih pemimpin yang benar, pemimpin yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, pemimpin yang betul-betul amanah, pemimpin yang betul-betul menunaikan janji-janjinya, bukan hanya pemimpin yang mengubah janji, bukan hanya pemimpin yang berkata-kata di mulutnya saja, tapi tak ada di dalam kenyataan. Betapa banyak janji yang dibuat, betapa banyak kata yang dikeluarkan, tapi tak ada satupun yang dapat kita buktikan di dalam kehidupan kita. Tapi kalau dalam Islam tak perlu kita berjanji yang banyak. Sebab kalau kita berjanji biasa mungkir atau berjanji binasa mungkir, kata orang gitu, itu adalah salah satu ciri-ciri orang munafik. Ketika dipercayai dia khianat, ketika berkata dia bohong, ketika berjanji dia dusta. Itu adalah ciri-ciri orang munafik. Tempat orang munafik itu adalah fi asdaqil kafirin, itu di kerak-keraknya neraka. Dan hari ini itu yang menjadi pemimpin kita pada saat ini. Oleh karena itu kita kaum muslimin dan jamaah rahimahumullah, jangan sampai kita mengambil sistem yang di luar dari Islam, dan jangan sampai kita mengambil orang yang akan memimpin kita yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. So kalau siapapun pemimpin yang kita ambil jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, tak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tak ada yang ditakutinya, maka negara itu tidak akan pernah maju. Mungkin kita pernah mendengar Dr. Salim Said mengatakan, Israel kenapa maju? Karena dia takut dengan orang-orang Arab di sekelilingnya. Kemudian beberapa negeri yang lain tak maju, kenapa? Dia takut dengan negeri-negeri yang lain. Tapi ketika ditanya, kenapa Indonesia tidak maju-maju? Karena di Indonesia Tuhannya saja tidak dia takuti. Walaupun dia bersumpah dengan nama Tuhan, walaupun dia mengatakan berjanji dengan nama Tuhan, tapi dia tak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah tidak ada yang kita takutkan, maka keinginan kita untuk bertahan, keinginan kita untuk maju tak akan ada lagi. Oleh karena itu kita kaum muslimin dan jamaah rahimahumullah, mari kita bersama-sama dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada Islam. Karena hanya dengan Islam itulah ketakwaan kita akan kembali. So kalau kita berjalan sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, tak ada satu kerusakan apapun akan terjadi di muka bumi. Keberkahan akan datang ke negeri yang kita cintai ini. Makanya Allah mengatakan kepada kita, walau anna ahlul qura amanu wattaqu. Kalaulah seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Maka Allah akan memberikan keberkahan kepada kita dari langit dan bumi. Tapi kalau seandainya kita mendustakan ayat-ayat Allah, maka Allah mengatakan, dan tunggulah kami akan mendatangkan azab kami kepada kalian. Oleh karena itu kita kaum muslimin dan jamaah rahimahumullah, mari kita berjuang bersama-sama untuk kembali kepada Islam, dan kita berjuang bersama-sama untuk mengangkat pemimpin yang sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul 'alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirul azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Pada khutbah yang kedua ini, khatib senantiasa mengingatkan kepada kita bersama, mari
kita bersama-sama minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama saling berdakwah di antara kita. Karena orang-orang yang tidak merugi itu hanya orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang beramal soleh, dan orang yang senantiasa saling mengingatkan di antara mereka, baik dalam kebaikan maupun dalam kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wa ya qadir hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma izzil islam wal muslimin wa zil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasara ad-din wakhzul man khazala al muslimin wa damir a'da ad-din wa 'ala kalimatika ila yaumiddin. Allahumma rfa'na min al-bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sayyidul buldanil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dhkurullaha ma yadhkurun wa dhkuru 'ala yazid.